Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Masak Simple Dapur Istri by Hikmah Tika. Di video kali ini aku akan share lagi resep empek-empek, makanan favorit keluarga. Yang tentunya resep empek-empek ini udah aku sempurnakan dari resep yang sebelumnya ya teman-teman. Dan sejauh ini menurutku ini resep paling pas sih yang pernah aku bikin. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video yang lain ya teman-teman. Oh ya, di video ini juga aku akan kasih trik-trik kunci-kunci supaya empek-empeknya itu enak. Langsung aja ya teman-teman, let's check my video. Tonton sampai akhir ya teman-teman. Bahan-bahan yang dibutuhkan, di sini aku pakai 600 gram ikan tenggiri yang sudah difilet dan sudah dikerok. Pastikan ikannya segar ya teman-teman. Kemudian sagunya aku pakai 450 gram, boleh ditambah sesuai selera teman-teman. Ini aku pakai sagu yang merek ini. Nah, pemilihan sagu ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau sagu yang merek ini dia tuh nanti teksturnya akan kenyal dan warnanya tuh nggak keabu-abuan gitu loh. Jadi kualitas sagu itu sangat menentukan dari tekstur empek-empeknya. Nah, kemudian di sini aku airnya pakai 400 ml air es ya. Ini perbandingannya antara tepung yang kita pakai sama airnya itu 1:1. Jadi kalau teman-teman mau pakai 500, airnya juga 500. Kemudian ini ada 2 sendok makan garam. Kemudian 3 sendok teh gula pasir. 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap tanpa MSG. Kemudian untuk cukonya, ini yang pertama ada 500 gram gula merah. Pilih gula merah yang warnanya gelap ya teman-teman, jadi nanti cukonya akan enak. Kemudian ini cabai rawit secukupnya, ini aku pakai 1 genggam, teman-teman boleh sesuaikan sesuai selera. Kemudian 10-12 siung bawang putih. Kemudian 1 sendok makan asam jawa, 2 sendok makan ebi kering. Kemudian cuka secukupnya. Kemudian ini kurang lebih ada 1 sendok makan garam, boleh dikurangi atau ditambah sesuai selera. Kemudian ini airnya juga pakai 500 ml air, jadi perbandingan antara air dan gulanya itu 1:1 ya teman-teman. Pertama kita mau bikin cukonya dulu, ini kita haluskan dulu cabai rawit, kemudian bawang putih, dan ebi keringnya. Kemudian kita tambahkan sedikit air, lalu kita haluskan. Oke, sampai seperti ini aja, nggak perlu terlalu yang halus banget gitu. Kemudian ini kita masukkan aja gula merah, asam jawa, kita campur aja semua bahan kecuali cukanya ya. Kemudian ini bumbu halusnya dan air. Jadi untuk bikin cuko yang enak itu perbandingan air sama gulanya itu 1:1 ya teman-teman. Jadi nanti cukonya akan kental. Nah, setelah mendidih kita biarkan sebentar sampai dia agak menyusut. Kemudian kita terakhir masukkan cukanya. Di sini aku pakai 3 sendok makan cuka. Sesuai selera aja. Kalau teman-teman pengen yang lebih asam boleh ditambah lagi. Ini jangan lupa dicicipin. Kemudian kalau udah kita matikan apinya, kita dinginkan lalu nanti disaring. Selanjutnya kita bikin pempeknya. Ini aku pakai Mitochiba chopper kesayangan. Pertama kita haluskan dulu ikannya tanpa dikasih apa-apa. Jadi cuman ikan gitu aja kita haluskan sampai dia benar-benar halus. Jadi nanti empek-empeknya akan halus sampai benar-benar halus ya teman-teman. Setelah halus seperti ini, lalu kita masukkan air esnya, semuanya aja langsung kita masukin. Dan kita blender lagi sampai
benar-benar halus seperti pasta gitu. Nah, kalau udah halus seperti ini, terakhir kita masukkan garam, gula, dan kaldu jamur. Kenapa garamnya harus dimasukkan terakhir? Karena garam ini dia akan mengubah tekstur dari si ikannya gitu teman-teman. Jadi akan jadi lebih padat dan kental. Kalau dimasukkan dari awal, nanti ikannya akan terlalu padat dan pempeknya jadi keras gitu loh teman-teman. Oke, seperti ini kita lihat teksturnya itu berubah jadi lebih padat gitu teman-teman. Nah, awalnya itu aku mau coba masukin tepungnya ini di choppernya juga, tapi ternyata waktu dicoba itu nggak bisa muter karena mungkin terlalu banyak ya. Ya udah, daripada resiko, aku mau nyampurnya di baskom aja teman-teman. Kayak biasanya itu aja. Oke, kita masukkan ke baskom semuanya, ikan sama sagunya. Kemudian di sini seperti biasa teknik ngaduknya harus diaduk dengan pelan-pelan, nggak boleh diuleni. Kalau diuleni nanti pempeknya jadi keras banget gitu loh teman-teman. Pokoknya pelan-pelan gini aja, kayak dibolak-balik gitu aja sampai sagu sama ikannya itu kecampur rata. Oke, setelah tercampur rata adonannya jadinya seperti ini. Jadi dia masih lengket-lengket gitu. Kemudian untuk membentuknya di sini aku sudah siapkan talenan. Talenannya itu kita kasih tepung sagu lagi biar adonannya nggak lengket. Setelah itu kita kepal-kepal sampai halus. Tapi jangan terlalu keras dan terlalu lama juga. Baru kita bikin lonjong seperti ini. Kita pilin-pilin sampai lonjong seperti ini. Ini aku bikin yang lenjer ya. Ukurannya terserah teman-teman aja, sesuai selera aja. Kayak gini, pokoknya pelan-pelan gini aja sampai dia bentuknya bagus, simetris gitu. Jadi kalau mau bikin pempek yang halus itu memang harus butuh banyak latihan teman-teman. Jadi harus sering-sering bikin gitu. Oke, seperti ini. Lalu ini aku udah siapkan air. Airnya udah dikasih sama minyak ya teman-teman, biar nggak pada lengket pempeknya. Setelah itu ini aku mau bikin pempek yang isi telur, pempek kecil isi telur. Ini udah aku siapkan telur 2 butir yang sudah dikocok lepas. Kemudian caranya kita ambil sedikit adonan, mungkin kurang lebih kalau ditimbang 30-40 gram. Kemudian kita kepal-kepal sampai halus permukaannya. Dan kita kepalnya itu bentuknya lonjong gitu ya teman-teman. Setelah bentuknya lonjong seperti ini, kita mau bikin lubang di tengahnya dengan menggunakan ibu jari, kemudian keempat jari yang lain sambil menekan di sampingnya seperti ini sampai terbentuk lubang untuk diisi telurnya. Setelah itu kita isi telur setengah sampai 3/4 aja, jangan terlalu penuh. Lalu kita tutup dan kita bentuk lagi sampai bentuknya itu cantik gitu ya. Kemudian langsung aja kita masukkan ke air yang mendidih biar telurnya nggak bocor. Setelah itu kita tunggu dulu sampai pempeknya ini mengapung dan terlihat sedikit mengembang gitu teman-teman. Kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan. Nah, yang barusan mengapung ini kita tunggu dulu sampai dia terlihat mengembang gitu ya teman-teman. Nah, setelah ditiriskan kemudian didinginkan, ini jadinya seperti ini teman-teman. Ini cukonya juga udah disaring, dimakan gini aja juga sebenarnya udah enak. Tapi teman-teman kalau mau goreng juga jauh lebih enak sih teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau simpan di freezer, ini ditunggu dulu sampai dingin, kemudian baru dimasukkan ke wadah kedap udara dan dimasukkan ke freezer ya teman-teman. Jadi kalau bikin pempek tuh emang agak ribet, tepungnya kemana-mana, tapi memang hasilnya enak banget, puas banget teman-teman. Dan teman-teman harus rajin-rajin belajar, sering-sering bikin biar bisa bikin pempek yang halus kayak gini.
Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya, karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini, biar lebih semangat juga untuk bikin video-video yang lain. Kemudian jangan lupa juga untuk like, share, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa juga untuk tonton video-video yang lain ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman butuh dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!